Nama Allah Al-Qayyum sering diartikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha mengatur segala sesuatu. Bagimu segala pujian karena engkaulah pemilik langit, bumi, dan segala apa yang ada di dalamnya. Dan bagimu pujian karena engkaulah cahaya langit, bumi, dan segala apa yang ada di dalamnya. Jadi Allah bukan hanya mengatur, Allah juga pemiliknya. Dan Allah juga yang menerangi semua kejadian yang terjadi di alam semesta. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Summa shalatu wassalam ala khairil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa, kembali kita berjumpa dalam program Meneladani Akhlak Allah dalam Asmaul Husna. Episode yang ke-56 kali ini kita akan membersamai nama Allah Al-Qayyum. Al-Qayyum. Nama Allah Al-Qayyum sering diartikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha mengatur segala sesuatu. Dan kata Al-Qayyum ini sering disandingkan dengan nama Allah Al-Hayy. Kita lihat di ayat kursi yang merupakan ayat teragung dalam Al-Quran. Allah sandingkan dua nama ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah bukan sekedar hidup, tapi hidup Allah. Allah memainkan peranan mengatur segala apa yang ada di alam semesta ini. Bahkan dikatakan wa ma tasqutu min waraqatin illa wa ya'lamuha. Tidaklah satu pun daun kering terjatuh dari pohon kecuali Allah tahu dan Allah yang mengatur kapan jatuhnya. Jadi jangan kita kira ada suatu kejadian di alam semesta ini luput dari pengetahuan Allah dan luput dari pengaturan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, ada satu doa yang selalu rutin dibaca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat tahajud di malam hari. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ard wa man fihin walakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihin. Ini doa yang menarik. Rasulullah mengatakan, ya Allah, bagimu segala pujian, engkaulah yang ngatur langit, bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Bagimu segala pujian karena engkaulah pemilik langit, bumi, dan segala apa yang ada di dalamnya. Dan bagimu pujian karena engkaulah cahaya langit, bumi, dan segala apa yang ada di dalamnya. Jadi Allah bukan hanya mengatur, Allah juga pemiliknya. Dan Allah juga yang menerangi semua kejadian yang terjadi di alam semesta. Maka dari itu, ketika kita bangun dari tidur, kita baca doa. Ketika kita mau tidur, kita pun berdoa. Untuk apa? Menunjukkan apakah kita akan bangun dari tidur kita dalam kondisi masih hidup atau kemudian dalam kondisi meninggal dunia. Itu pun tak luput dari pengaturan Allah. Allah yang atur. Berapa banyak orang ketika dia menutup mata, itulah momen terakhir dia berada di dunia. Karena kemudian tak pernah terbangun kembali dengan pengertian disitulah ajalnya tiba. Makanya Rasulullah berdoa ketika bangun dari tidurnya. Alhamdulillahilladzi
radda ilayya ruhi wa afani fi badani wa azina li bidzikr. Segala puji bagi Allah yang mengembalikan untukku ruhku, ya, dan memberikan kesehatan dan keafiatan pada badanku, dan Allah masih izinkan aku untuk terus mengingatnya. Kenapa? Sampai urusan bangun tidur pun Allah yang atur. Allah yang mengatur. Makanya para hadirin, siapa yang ingin bangun tengah malam untuk bermunajat kepada Allah, tahajud kepada Allah, pintakan agar Allah yang membangunkan kita. Kenapa? Kalau Allah dilibatkan, Allah kita mohon, maka Allah nggak akan sia-siakan apa yang dimintakan oleh para hambanya. Para pemirsa, Al-Qayyum juga diartikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha memperlakukan para hambanya sesuai dengan tingkat amal-amal perbuatannya. Ada orang baik, Allah perlakukan sesuai dengan kebaikan dia. Ada orang jahat, Allah pun perlakukan sebagaimana bentuk kejahatan dia. Makanya di dalam Al-Quran ada ayat, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruhmu berbuat adil, berbuat ihsan. Ketika kita dalam hidup ini adil kepada sesama, maka Allah perlakukan kita pun dengan adil. Ketika kita berbuat kebaikan kepada orang lain, maka Allah pun balas kebaikan kita itu dengan memberikan kebaikan untuk kita. Makanya siapa yang berbuat baik, sesungguhnya dia berbuat baik untuk dirinya sendiri. Siapa yang berbuat buruk, maka sesungguhnya dia pun sedang berbuat buruk untuk dirinya sendiri. Di sini menunjukkan kepada kita Al-Qayyum yang memperlakukan hambanya sesuai dengan bentuk perbuatan dan perilaku hamba tersebut. Ada ulama lain mengatakan Al-Qayyum maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang segala sesuatu membutuhkannya, sedangkan Allah tak butuh pada sesuatu apapun. Semua yang ada di alam semesta ini butuh Allah, tapi Allah nggak butuh siapapun. Itu makna Qayyum. Makanya kalau kita lihat hidupnya Allah nggak bergantung, pengaturan Allah nggak bergantung dengan mood seseorang. Ya, kalau kita mau jujur, banyak kesedihan muncul dalam kehidupan ini. Kenapa? Ketika kita menggantungkan cinta dan perasaan kepada yang tidak kekal. Berapa banyak manusia kecewa, manusia sedih, manusia dilanda tekanan kejiwaan yang cukup berat. Kenapa? Cintanya kepada makhluk terlalu besar melebihi cintanya kepada Allah. Makanya Imam Ar-Razi mengatakan, apabila engkau ingin mencintai, cintailah yang cintanya tidak akan pernah binasa. Itulah cinta Allah. Tapi kalau manusia, sebesar apapun cinta kita pada sesama, tetap akan berakhir dengan kematian dan perpisahan. Untuk itu, Allah Qayyum. Segala sesuatu membutuhkannya di saat Allah tak butuh kepada siapapun. Ada yang mengartikan Qayyum artinya Allah yang maha menegakkan keadilan. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Maka dari itu, segala apa yang ada di alam semesta ini cukup adil sebenarnya. Cukup adil. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala balas kezaliman orang di dunia sebelum balasan di akhirat. Man zalama zulima. Siapa yang menganiaya, pasti dia akan dianiaya. Ya, ini aturan. Kita memang tak menyebutnya sebagai hukum karma atau apapun istilahnya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang maha menegakkan keadilan dalam kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu kumu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian para penegak keadilan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Qayyum ini juga melahirkan konsekuensi dalam kehidupan kita. Seorang hamba yang mengenal nama Allah Al-Qayyum, maka sudah sepatutnya kita tidak dihantui rasa takut atas segala
jahatnya tipu daya yang mungkin dilakukan orang-orang yang tak senang kepada kita dengan cara apapun. Kenapa? Karena nggak ada yang terjadi kecuali itu dalam bingkai pengaturan Allah. Sekiranya seluruh penduduk bumi ingin mencelakakanmu, kalau Allah tak izin, tidak sampai apa yang mereka rencanakan untukmu. Sekiranya seluruh penduduk bumi ingin memberikan untukmu manfaat, selama Allah belum izinkan, karena Dialah yang Maha mengatur, maka tidak akan sampai kepadamu kebaikan sekecil apapun, sebesar apapun, kecuali dengan izin Allah. Untuk itu, di sini menambah rasa tenang kita. Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Untuk apa Allah memberikan padamu bencana dan musibah selama kau bersyukur dan beriman? Jadi qayyum, supaya Allah atur dalam hidup kita segala kebaikan, segala kenikmatan, segala bentuk perbuatan yang indah untuk kita semua. Syaratnya dan kuncinya adalah satu, apa yang kita sebut dengan bagaimana meningkatkan iman, meningkatkan takwa, sehingga pengaturan yang baik-baik senantiasa Allah berikan kepada kita. Demikian yang dapat disampaikan. Jangan lupa like dan subscribe Art Media Official. Wabillahil hidayatu wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat.